Selamat datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, sejahtera dan berbudaya. Tabik pun. Halo sahabat PKK di mana saja berada. Jumpa lagi dengan saya Rani Junaida di podcast PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria. Kali ini kita akan bincang-bincang dengan mengangkat tema Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan GNPIP terkait SPHP beras. Sahabat PKK, sebelum bincang-bincang lebih lanjut, mari kita saksikan sejenak tayangan video berikut ini. Demikianlah telah kita saksikan video kegiatan Kepala Bulog Kantor Cabang Lampung Tengah terkait pengendalian inflasi pangan di Kota Metro. Sahabat PKK, berikutnya marilah kita akan memasuki acara bincang-bincang, namun sebelumnya mungkin kita akan perkenalkan dahulu narasumber kita yang tentunya sangat luar biasa, yang sudah di tengah-tengah kesibukannya beliau tetap menyempatkan waktu untuk hadir di PKK ini, memenuhi undangan Ketua Tim Gerak PKK Kota Metro tentunya ya Bu ya. Baik, ini akan kita perkenalkan dahulu. Beliau adalah nama Tri Novianto STP, tempat tanggal lahir Palembang 1 November 1971, alamat Jalan Perwira Negara nomor 64 Metro, jabatan Kepala Bulog Kantor Cabang Lampung Tengah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Iya, terima kasih Bu sekali lagi Ibu telah hadir memenuhi undangan kami. Di sini sangat banyak Bu apa-apa yang kami pengen tahu. Biasa Bu, sahabat PKK ini yang memang harus cari tahu karena merupakan ini ya Bu ya, ujung tombak kepada masyarakat. Jadi banyak sekali nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang dari masyarakat kepada kader-kader PKK. Jadi mungkin tidak berkelebihan kita mengundang Ibu yaitu Kepala Bulog Kantor Cabang Lampung Tengah ini untuk kita berdiskusi bersama terkait dengan tadi seperti tema yang saya sebutkan, bahwa kita akan mengangkat tema masalah inflasi ya Bu ya. Baik, langsung saja mungkin Ibu. Untuk pertanyaan yang pertama mungkin saya akan bertanya, Bulog ini kantor cabang Lampung Tengah ya Bu ya. Nah, wilayah kerjanya mungkin meliputi berapa kabupaten ataupun kota Bu? Mungkin akan dijelaskan. Kami kantor cabang Lampung Tengah itu wilayah kerjanya itu ada 3, Kota Metro tentunya, kemudian Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur. Oh iya. 2 kabupaten dan 1 kota. Gitu. Jadi Ibu ada 3 tempat ya Bu ya? Cuman Ibu berdomisili di Metro ya Bu? Metro. Oke. Tapi judulnya kantor cabang Lampung Tengah. Iya. Tapi kantornya ada di Metro. Iya betul. Jadi cukup luas yang Ibu
pikirkan dari 3 kabupaten kota. Iya. Baik, untuk selanjutnya mungkin kalau boleh tahu komoditas apa saja yang disediakan di Bulog kantor cabang Lampung Tengah, Ya. mungkin bisa disampaikan Ya. agar para sahabat PKK juga ikut mengetahuinya. Ya, betul. Kita kantor cabang Lampung Tengah itu memiliki beras, itu ada 2 macam, ada beras medium yang SPHP dan beras premium. Beras premiumnya itu adalah mereknya itu beras kita dan beras sentra Ramos. Juga kita memiliki gula manis kita, Iya. dan juga terigu kita, daging sapi, dan saat ini lagi menunggu pengiriman minyak kita dari Jakarta. Jadi ada beberapa tadi Bu beberapa, kombinasinya. ya. Oke. Itu selalu ada ya Bu, Selalu siap ya Bu ada. ya. Kemudian juga ini kita pengen tahu juga mungkin beberapa adakah mungkin ya karena dia memang biasanya kan grosir gitu ya Ya, Bu ya. betul. Nah mungkin kita pengen tahu untuk ini kegiatan harga ecer tertinggi mungkin ya Bu, Ya. atau untuk masing-masing komoditas itu mungkin bisa dijelaskan. Pertama itu beras medium SPHP itu harga tebus ke gudang Bulog itu 8.300 per kilo. Tapi harga eceran tertingginya itu 9.450. Ya. Nah, terus beras premium itu kita menjualnya harga 11.000 dengan headnya itu 12.800. Kalau gula itu headnya itu 13.500, minyak minyak goreng itu 14.000, dan terigu kita itu 12.350. Jadi memang ada jauh beda ya Bu ya dengan Betul, ada di ya. pasaran. Baik Ibu, selanjutnya Bu ya mungkin saya akan bertanya masalah apakah Bulog kantor cabang Lampung Tengah ini bisa dapat digelar ke petani gitu. Nah, jadi Perum Bulog pada umumnya dan khususnya kantor cabang Lampung Tengah itu setiap tahunnya itu membeli gabah beras petani. Nah, di mana untuk tahun 2023 ini kantor cabang Lampung Tengah itu ditargetkan menyerap 19.000 ton gabah beras petani. Iya. Nah, adapun harga Bulog membeli itu berdasarkan dari surat edaran Badan Pangan Nasional. Saat ini kita membeli beras itu dengan harga Rp9.000 di pintu gudang Bulog. Nah, GKG gabah kering giling itu 5.750. Nah, harga tersebut akan dievaluasi secara berkala oleh Bappenas, Badan Pangan Nasional, sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Iya. Jadi itu ya artinya petani itu sudah tidak ketakutan lagi, biasanya sudah ada yang ambil ya tengkul atau apa dengan harga yang jatuh yang murah gitu ya Bu ya, memang sudah langsung terkendali oleh Bulog. Baik, untuk selanjutnya Bu mungkin saya juga akan bertanya lagi, yaitu dalam rangka gerakan nasional sesuai dengan tema kita ini tadi ya Bu ya, dalam rangka gerakan nasional pengendalian inflasi pangan atau GNPIP, pengen tahu apa saja mungkin langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Bulog kantor cabang Lampung Tengah Bu, mungkin mohon penjelasannya. Ya, seperti kita ketahui bahwa beras itu adalah penyumbang inflasi yang tinggi, sehingga kita sekarang ini lebih concern untuk melakukan penyaluran atau pendistribusian beras SPHP, beras medium, di mana kita lakukan secara masif, secara berkala. Tentunya kita setiap ada kegiatan agroceria kita selalu ikut berkontribusi di sana, dan alhamdulillah beras medium SPHP itu banyak diserbu oleh ibu-ibu, bisa sampai 3 truk sampai 10 ton, 7 ton itu, dan kita juga melaksanakan bazar Jumat ikut serta. Semua kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kota Metro, Bulog ikut serta, ikut andil dalam penjualan beras SPHP, di mana kita menjualnya itu dengan harga 8.500 per kilo. Dibandingkan dengan harga yang ada di pasar sekarang kan sangat signifikan perbedaannya. Itulah makanya banyak peminat dari beras SPHP tersebut. Kita juga melalui satgas-satgas memasuk ke pasar-pasar pencatatan BPS, Pasar Popindo, Tejo Agung. Kita juga melaksanakan OP di kelurahan-kelurahan, kecamatan-kecamatan sesuai dari undangan dari masing-masing kota ataupun kabupaten. Gitu ya Bu. Jadi begitu aktif ya Bu ya, artinya
tidak bisa lihat di mana ada ini, kita langsung ikut Iya, serta, iya, kita langsung betul. ikut kontribusi. Dengan harapan kan bisa langsung dinikmati oleh masyarakat Iya. sekitar. Mungkin juga sahabat PKK pengen tahu Bu, SPHP itu apa ya Bu? Ya, SPHP itu kalau tahun kemarin itu namanya KPSH. Sekarang SPHP, stabilisasi pasokan dan harga pangan beras. Stabilisasi pasokan dan harga pangan beras. Oh itu ya, jadi itu. Oke. Jadi langkah-langkahnya ya ikut serta di setiap kegiatan ya Bu ya. Betul. Artinya ikut supaya beras kita itu cepat kita ikut serta di mana saja ada kegiatan event Ibu langsung dengan Oke. Selain itu nggak ada ya Bu. Jadi cuman memang kita include dari pemerintah kota yang ada kita ikut gitu. Tidak ada pernah ngadain sendiri mungkin buat supaya Nah, kita itu perpanjangan tangan dari Bulog itu kita ada rumah pangan kita dan toko pangan kita gitu. Jadi mereka menebus beras itu yang seperti saya katakan tadi 8.300 di gudang Bulog, mereka jual setinggi-tingginya head 9.450. Jadi RPK maupun TPK tersebut dapat margin dari kegiatan tersebut. Jadi untuk menambah income pendapatan dari mereka seperti itu. Oh jadi ada rumah pangan kita nih mungkin ya. Nah kalau tahu rumah pangan kita di Metro atau ini kita ada berapa ya Bu rumah pangan kita itu kira-kira ada berapa? Tentunya setiap hari itu akan ada banyak calon-calon rumah pangan kita mendatangi kantor Bulog untuk mendaftar sebagai RPK. Nah sampai saat ini kita ada 21 RPK yang ada di kota Metro. Tentunya tidak susah untuk menjadi rumah pangan kita. Itu bisa cukup dengan KTP, keterangan domisili, dan tentunya nanti ada surat pernyataan bahwa mereka tidak menjual di atas head seperti itu. Oh gitu ya. Jadi ada ininya ya. Tidak susah. Oke. Jadi ada mendaftar menjadi rumah pangan kita. Langsung ke Bulog ya. Langsung ke Bulog. Nanti begitu itu nanti kita kasih spanduk harga-harga yang batas atasnya gitu, sehingga masyarakat tuh ngelihat harga sekian gitu, tidak bisa RPK itu menjual di atas itu. Oh ya, jadi memang sudah artinya terbuka ya Bu ya, nggak ada. Oke. Mungkin ada juga toko pangan kita ya Bu ya. Ada rumah pangan kita nih, toko pangan kita. Mungkin kalau toko yang ada di pasar-pasar bagaimana Bu mau dijelaskan? Toko pangan kita tuh yang ada di pasar-pasar seperti di Kopindo dan Tejo Agung gitu. Kalau rumah pangan kita itu ya mungkin di rumah-rumahnya yang ada lahan yang bisa dipakai dan dapat digunakan sebagai istilahnya warung, tapi komoditinya dari Bulog gitu. Selain beras SPHP kan mereka juga bisa beli gula, terigu, gitu. Jadi dan pastinya mereka dapat margin dari penjualan itu. Mungkin kalau boleh tahu Bu, kalau misalnya perorangan gini pengen beli di Bulog itu boleh nggak Bu? Bisa, kita kan ada di depan kantornya ada toko. Oh boleh ya Bu ya. Bisa. Jadi tidak hanya dalam jumlah skala besar juga. Oh bisa. Oke. Depan kantor. Iya. Oke, untuk selanjutnya mungkin kita perlu apa sih saran bagi pengendalian inflasi di Kota Metro ini? Mungkin ada saran-saran dari Bulog ya untuk kita semua yang ada di Kota Metro. Kami silakan Bu. Ya tentunya saat ini Bulog itu dikasih penugasan oleh Bappenas, Badan Pangan Nasional itu untuk sementara waktu ini hanya padi, jagung, dan kedelai. Nah, jagung dan kedelai itu nanti di tahun ini juga kita akan melakukan penjualan. Nah, tapi karena memang hot topicnya adalah beras medium, jadi sekarang kami lebih masif untuk melaksanakan penjualan beras medium tersebut. Sehingga diharapkan harga beras itu tidak meranjak naik kan gitu kan, karena istilahnya itu pasar sudah jenuh karena masyarakat sudah beli langsung door to door dengan adanya kegiatan agroceria, bazar maupun kita melaksanakan di kelurahan-kelurahan, kecamatan-kecamatan seperti itu. Jadi diharapkan dengan kita masifnya, banyaknya kita menjual beras SPHP tersebut, jadi dapat menekan inflasi. Oh gitu ya Bu ya. Jadi itulah sarannya supaya lebih banyak gitu untuk membeli. Baik Bu, mungkin kita ini sebentar lagi kita akan menyongsong Ramadan, Idul Fitri ya Bu ya. Kita jauh untuk menjamin ketersediaan pangan dan menjaga stabilitas harga pangan di masyarakat. Pemerintah mungkin telah melakukan berbagai upaya Bu ya, baik melalui percepatan impor, kemudian antisipasi lonjakan harga akibat dari risiko gangguan cuaca, mungkin juga dari persiapan menghadapi Ramadan dan Idul Fitri ya Bu ya. Mungkin ini yang bisa menjelaskan mungkin lebih
lebih panjang lebar, kami persilakan. Ya. Seperti kita ketahui bahwa Kanwil satu Provinsi Lampung ini kita mendapatkan jatah pengiriman beras impor itu sekitar 50.000 ton, dan saat ini sudah 90% sudah masuk ke gudang Bulog yang ada di Lampung, Bandar Lampung. Nah, kita kemarin sudah mendapatkan MOF atau perpindahan beras ke gudang kita di Ganjar Agung itu 1.500 ton yang fungsinya itu untuk SPHP ini. Jadi secara stok beras yang ada di kantor cabang Lampung Tengah itu cukup aman. Karena apa? Begitu kita memang merasa kekurangan, kita bisa langsung minta ke Bandar Lampung, dan perjalanan pun tidak jauh kan, nggak ada jalan tol, jadi arus dari perpindahan beras itu aman, tidak terkendala seperti ini. Dan juga untuk menghadapi Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri ini, saya himbau kepada masyarakat tidak usah terlalu panik buying, tidak terlalu banyak buying. Karena apa? Karena stok beras di Bulog itu cukup banyak, bisa cukup untuk sampai panen raya akan datang ini, yang diperkirakan tuh minggu ketiga Maret sudah akan panen raya, dan diharapkan beras itu tidak terkendala, tidak langka gitu. Ya, betul. Ya memang ya Bu ya, kadang-kadang kita sudah tahu lah, udah biasa ini namanya pribumi, orang awam kalau mau bulan puasa wah banyak beli, nanti takut habis takutnya gitu. Biasa karena masyarakat kita ini luar biasa memang kalau sudah menyambut Ramadan. Jadi dipastikan pada saat Ramadan, Idul Fitri kita tidak akan kurang ya, persediaan cadangan pangan kita siap ya Bu ya. Mungkin untuk selanjutnya kita adakah kerjasama ya Bu ya dengan Dinas Pertanian, mungkin antara Bulog untuk kerjasama masalah pengadaan beras, mungkin ada nggak Bu? Ya, kemarin kita sudah rapat dengan Dinas Pertanian. Karena apa? Kita menggandeng Dinas Pertanian karena mereka yang membina gapoktan. Sementara kan Bulog ini mungkin dengan keterbatasan personil yang ada di Bulog, jadi kita minta Dinas Pertanian untuk mensonding ke gapoktan bahwa ayo jualah beras gabah ke Bulog, khususnya di Lampung Tengah ini. Nah, kami juga kemarin sudah berbicara, apabila memang diperlukan kami untuk sosialisasi harganya berapa, caranya seperti apa, nanti kita bisa lakukan rapat atau pertemuan dengan gapoktan tersebut yang telah disepakati tempatnya oleh Dinas Pertanian. Ya, artinya ada ya kerjasamanya gitu ya. Ada kerjasamanya ada. Dan dana untuk pembelian beras itu pun sudah disiapkan oleh kantor Bulog pusat. Gitu ya. Kita proses pembeliannya aja ke petani. Ini Bu, di hadapan kita nih ada produksi dari UMKM ya, dari Kota Metro. Nah, ini peyek rebon ini. Peyek rebon ini produksi dari Metro Timur ya. Iya, ini kita kan untuk LKM kita harus Metro gabungi ya Bu ya. Jadi di sini banyak sekali produk-produk, apalagi nanti kalau mau Idul Fitri, mau di Ramadan nanti yang namanya nastar segala macam sudah penuh Bu. Jadi nggak perlu lagi kita bikin sendiri ya Bu ya. Jadi tinggal aja kita ke sini beli. Nah, di sini ada tempatnya langsung disekam ya Bu ya, disekam sana. Nanti mungkin Ibu bisa juga menginformasikan kepada staf-staf yang ada di Bulog untuk bersama-sama bersekam untuk menikmati ataupun membeli produk-produk hasil dari Kota Metro kita sendiri. Ya. Oke, udah begitu banyak ya Bu pertanyaan-pertanyaan, dan Ibu jawab dengan lancar dan panjang lebar. Mungkin untuk closing statement Bu, kami persilakan untuk Ibu di ujung acara kita ini. Kami persilakan. Nah, terima kasih bagi masyarakat yang ada di Kota Metro. Kami Perum Bulog itu adalah perusahaan umum milik negara yang memiliki cadangan beras pemerintah yang cukup banyak. Jadi tidak usah khawatir terhadap kekurangan khususnya beras. Perum Bulog kantor cabang Lampung Tengah memiliki cukup berasnya yang ada di gudang sampai nanti menjelang Idul Fitri dengan harga yang cukup murah, di mana kita di Kota Metro ini Bulog itu menjual 8.500 per kilo dengan jenis beras medium tetapi kualitasnya premium, seperti yang dilihat oleh masyarakat yang sudah beberapa kali membeli beras medium Bulog.
kepada masyarakat untuk dapat lebih husuk untuk menghadapi puasa bulan suci Ramadan Ya. dan nanti pada akhirnya hari raya Idul Fitri, sehingga kita dapat melaksanakannya dengan lebih baik lagi. Demikian. Sahabat PKK, demikianlah bincang-bincang kita bersama Kepala Bulog Kantor Cabang Lampung Tengah, Ibu Tri Novianti. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua, menambah wawasan tentunya bagi kita sahabat PKK di Kota Mitro. Tidak lupa Ibu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu narasumber ya, Ibu Tri Novianti, yang kami tahu begitu sibuk namun Ibu tetap menyempatkan diri untuk hadir ke sini untuk berbagi informasi. Dan juga tadi ada langkah-langkah yang kreatif dan inovatif dalam pengendalian inflasi di Kota Mitro. Untuk kita terakhir, mungkin kita akan bersama-sama ya Bu ya. Metro Ceria, Lampung berjaya, PKK oke, Indonesia tumbuh dan tangguh. Terima kasih sahabat PKK, sampai jumpa di lain kesempatan. Akhirnya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria.